Halo, selamat malam warga kampung yang sudah hadir di Kampung Pepes. Selamat datang di horror sessionnya podcast Pinggir Sawah. Balik lagi bareng gue Wicak Tebo yang akan menemani malam horor kalian. Masih ditemani dengan Bapak Fendi dan Bapak Tole. Episode horor lagi. Gue kalau sama mereka ini seneng gue buat episode horor dibanding episode yang lucu-lucu, ketawa-ketawa. Komedi mereka kurang ini dia. kurang berbobot kayaknya. Gue mendingan cerita-cerita horor, vibes-nya ada gitu. Sebenarnya sih kalau lo mau ngobrol sama gue, ngobrol tentang agama kayaknya lebih cocok. Ah itu dia, malah lebih gak mau gue. Kayaknya lebih menghindari obrolan itu gue. Aduh, kayak lebih pusing gue kalau. Saya sudah bosan, sepertinya saya sudah bosan dengan berdua. 3 episode berturut-turut. 3 episode ini episode ketiganya horror session bersama kalian berdua. Aduh. Mau dijadiin satu episode kelamaan. Kalau dipisah-pisah kayaknya nggak berbobot. Gak ada manfaatnya ya. Mudaratnya banyak. Enggak lah. Ini horor-horor soal Lampung itu seneng gitu. Tapi bukan berarti ini menjadi mencerminkan Lampung itu jadi menyeramkan. Tidak. Tapi image-nya emang udah menyeramkan, Bang. Begal. Iya, itu image. Kalau itu kan oknum. Begal itu bukan cuma dari Lampung. Iya, sebenarnya oknum. Itu cuman kebetulan aja yang ketangkep Lampung. Nah, itu dia. Nah, orang yang ketangkep kan orang Lampung, biasanya yang ketangkep kan yang kerocok-kerocok. Iya. Bosnya enggak. Nah, bosnya orang mana? Nah, Kan belum itu. tentu orang Lampung Bisa gitu. jadi Ya itulah pokoknya dari sana-sana. Siapa tahu dari Brazil apa dari Italia, Wakanda. dari Konoha lah. Padahal di Lampung sendiri aman ya. Alhamdulillah ada yang aman, ada yang enggak, Bang. tidak terjadi apa-apa. Iya gitu. Sebenarnya Jadi- baik-baik aja sih. Jadi jangan termakan isu lah kayak gitu. Datang aja Masing-masing ngomong-ngomong nggak usah krosek-krosek bungkus rokok di depan mic. Itu sangat mengganggu ya. Sangat mengganggu sekali. Ini lanjut ke cerita apa lagi nih? Gue banyak yang gue mau ceritain. Enggak, sepertinya lu tuh banyak banget gitu ya cerita horor gitu. Iya. Lu tuh penampung cerita atau Enggak, jadi jelasin? kalau gue tangkap dari Fendi ini, dari pertama di kampung dia, di tempat dia, rumah saudaranya, terus di kantornya, terus kantor barunya. Itu kayaknya tempat-tempat yang lo sambangin, Bang. Ada itu, Bang. Entahkah Anda ini Di semua tempat yang dia samperin kayaknya ya. Iya, gitu. Lu mengundang nih. Kayaknya sih emang sebenarnya gue adalah setannya. Ini gue nggak usah gue pakai, gue hapus aja. Jadi, Nggak masuk ya. nggak masuk, tidak masuk, lah gitu. Kan saya udah bilang saya sudah bosan ini sama Anda bertiga. Cepat selesaikan cerita horor Anda ini. Lanjutkan kembali lagi di Horror sessionnya podcast Pinggir Sawah. Cerita horor yang dibawakan oleh para narasumber melewati Wicak Tebo gitu. Ya kan harus ada gitunya, Bang. Ya, itu. Kan ini aja ya. Jadi sebelumnya kan kita bekerja di satu bidang pekerjaan yang sama. Ya. Nah, terus juga di gedung yang sama, gedung yang agak-agak dalam tanda kutip horor gitu kan. Horor Gitu. Terus kan lu pindah tuh, Bang. Iya. Ya kan, lu kan pindah kerjaan. Pindah gedung, pindah kantor gitu. Iya. Nah, yang gue tahu nih, itu kan kayak bangunan lama gitu ya. Iya, jadi sebelum kantor sekarang yang kita tempatin itu kan dia tempat kosong. Dia modelnya kayak ruko bangunan tua gitu, 4 lantai. Sebenarnya dulu tuh kayak rumah tinggal kalau dilihat dari bentuknya, karena banyak banget sofa buat tinggal deh pokoknya intinya. Kayak pantry-nya juga lengkap. Emang ada hal yang disembunyikan kayaknya. Oh. Jadi kayak pernah terjadi hal terus akhirnya
pernah kosong dan pernah dipakai buat tit tuh. Gua sensor deh, ini soalnya sensitif. Ya, apa? Karena kan kita nggak sebut tempatnya. Iya. Oh iya, nggak sebut tempatnya. Berasusila. Bukan. Bisnis ilegal. Oh, narkoba gitu. Bukan. Apa namanya? Prostitusi. Pembajakan apa tuh? Pembajakan kayak film-film. Ya, pembajakan. Ini nggak apa-apa diceritain karena kita kan nggak ngasih tahu lokasinya, nggak dikasih tahu gedungnya. Itu apa sih pembajakan, apa sih maksudnya? Buat bajak-bajak. Ya, film aplikasi. Oh. Zamannya dulu kan masih pakai kaset. Iya. Itu jadi tempat untuk praktek seperti itu ya. Tapi itu orang-orang yang cuman orang-orang itu sebelum sekarang ya. Sekarang kan udah jadi kantor. Itu pada akhirnya dia nggak di situ lagi. Kayaknya dia di situ cuma nyewa. Itu jadi nggak keurus. Apa emang itu gimmicknya biar nggak kelihatan? Gue juga nggak tahu. Yang jelas dari awalnya emang berantakan banget. Cuman ada ruangan yang emang buat itu. Oh, untuk menduplikat itu. Iya, betul sekali. Jadi pertama kali gua ke situ kan hawanya emang nggak beda ya. Orang yang pernah datang ke situ sama maksudnya ruangan yang pernah kita sambangin sering sama yang nggak pernah disambangin kan beda tuh ya auranya. Kalau di situ tuh ya balik lagi kayak aneh aja gitu ruangannya. Akhirnya kita pindah di situ dan udah memulai kerja normal di situ. Cuman kejadian-kejadian aneh itu banyak banget. Jadi banyak banget yang kesurupan. Dan kesurupannya itu kayak ceritanya tuh itu terus ke situ, larinya ke situ terus. Kayak orang-orang pernah tersakiti kalau dia cerita tuh. Oke. Nih, sebelum kita lari ke kesurupan, ada hal secara pribadi yang dirasain gak di situ? Atau mungkin boleh diceritain bentuk tempatnya itu seperti apa? Jadi itu bangunan mungkin udah bangunan tua banget. Orang gua pernah naik di atasnya itu masih pakai bambu di atas plafon. Rooftop kan, gitu? Bukan. Jadi bukan rooftop. Kan biasanya kalau plafon itu kalau nggak kayu ataupun baja ya sekarang. Kayu mah udah lama kan. Nah itu bukan kayu, itu masih bambu. Jadi emang udah lama banget. Jadi bentuk bangunannya itu ruko banyak nggak banyak sih, ada beberapa ruko gitu ke belakang. Terus tingginya itu 4 lantai. Lantai pertama itu ruangannya kecil, naik ke lantai 2. Lantai 2 itu ada kamar mandi. Nah ini yang paling serem, lantai 2. Yang paling serem itu lantai 2 ini? Lantai 2 sama lantai 3. Lantai 2 itu di toiletnya. Jadi lantai 2 itu isinya toilet, ruangan kosong, terus ada ruangan lagi. Berarti kan 3 ya, 3 tempat gitu ya. Naik ke lantai 3 itu ada 1 ruangan dan ruangan kosong juga berserta gabung sama pantry. Di situ ada pantrynya. Nah, yang paling mistis emang di ruangan lantai 3-nya yang ada ruangan khususnya itu. Dulu sebelum jadi kantor itu nggak bisa dibuka. Kayak dibukanya. Udah saking lamanya. Itu kunci sampai didobrak pintunya pas mau dijadiin kantor. Kita kan sempat bongkar-bongkar tuh ya. Itu sampai kehilangan kuncinya. Itu di dalamnya ruangan itu sekarang. Enggak, sebelumnya itu pas dibongkar itu apa? Itu tuh ada kamar mandi di dalam. Ruangan kosong. 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 Sebelumnya gue nggak tahu dipakai buat apa. Enggak, tapi di situ pas dobrak itu dalam ruangannya kosong gitu, nggak ada barang-barang. Ada lemari sama berkas-berkas lama lah. Ya pokoknya bekas kayak buat ruangan temu. Sebenarnya itu ruko bisa buat rumah juga. Dibangun selain buat kantor juga bisa buat rumah. Nggak tahu itu bekas buat rumah atau gimana, juga nggak tahu. Tapi sekarang jadi ruangan finance. Ruang finance. Iya. Itu salah satu tempat yang serem juga. Itu yang paling serem. Itu yang paling serem. Paling serem di situ. Banyak kejadian orang kantor itu cewek rambutnya panjang. Sering banget tuh. Siapa aja meskipun bos-bos gua nih ya, kalau ke ruangan itu pasti pintu harus kebuka. Terus naik lagi ke lantai 4. Nah lantai 4 itu ruangan gua kerjanya di lantai itu. Kalau di situ itu ada 1 ruangan, terus ruangan kosong, terus toilet, terus ada ruangan gudang kecil. Nah kan gua di lantai 4 itu kan posisinya di pinggir ya, pojok gitu ya. Terus di paling pojokan lagi itu sering banget kejadian
apa namanya, geser-geser. Oh, barang-barang gerak sendiri gitu. Kursi. Sering banget kejadian gua denger kursi geser sendiri. Itu di lantai 4. Terus kalau dulu sebelum jadi kantor, di situ kan sebenarnya kita naruh alat ya. Jadi kita juga, kenapa gua ngomong di situ ada buat sindikat tadi itu, karena kita tuh sering ke situ dan ngecek alat. Nah kalau dulu itu kan pasti kalau malam, misalkan kita ada kejadian ngecek alat malam, di situ tuh banyak orang lari, anak-anak kecil. Tangganya kan ada berarti lantai 1 ke lantai 2, lantai 2 ke lantai 3, ada berapa? 3 ya? Dia ada rooftopnya nggak? Ada. Rooftopnya di lantai 4 atau di atasnya lagi? Atasnya lagi. Oh berarti 5 lantai termasuk rooftop. Dan alat kita tuh di lantai 4. Jadi pasti kalau kita ngecek alat di lantai 4, di tangga itu sering naik turun bocah. Oh, ini apa namanya? Ada ngelihat bocah lewat gitu. Kita dengerin kayak anak lari. Nah, naik turun. Sebelum jauh, ada korelasinya nggak antara sindikat pembajakan itu dengan ya mungkin sosok anak kecil yang bolak-balik itu? Sebenarnya sebelum ada kayaknya sih orang kenapa itu nggak dipakai, karena mungkin emang tempatnya udah serem kayak gitu. Makanya orang-orang yang emang kenapa dipakai orang buat sindikat gitu, karena emang lebih aman aja kali ya. Oh, oke. Jadi si sindikat ini menggunakan, ya anggaplah mungkin ruko atau rumah angker untuk operasi mereka gitu ya. Supaya nggak ketahuan mungkin ya. Supaya untuk menyembunyikan identitasnya juga gitu. Oke, I see. Ya itu, jadi pas sebelum jadi kantor ya itu, jadi gue sering dengerin anak-anak kecil lari-larian. Kalau gue sendiri pribadi ya, gue setelah gue ngantor di situ, yang paling gue rasa aneh itu di lantai 2. Jadi tiap kali gue naik ke lantai 2, kan posisi tangganya itu belok dari lantai 2 sampai ke lantai 3 itu. Tapi orang-orang yang sering banget dijumpain itu di lantai 3, yang tadi gue bilang di ruangan situ. Di ruangan yang susah dibuka itu dan awalnya. itu pun kalau pas kita baru-baru pindah ke sana, sering banget kejadian kesurupan. Kesurupannya itu pasti yang kesurupan cewek. Itu orang yang sama atau beda-beda? Maksudnya yang kesurupan itu si ceweknya ini, apakah satu orang yang sama itu, atau dia maksudnya ada beberapa orang yang kesurupan? Untuk beberapa kali kejadian masih orang-orang itu aja yang kesurupan. Satu orang cewek. Ya anggaplah kita sebut Mawar lah ya. Iya. Yang mungkin kan ada beberapa cewek di situ kan ya. Itu dia enggak ya? Cuma si Mawar ini si Mawar aja ya. Untuk beberapa kali ya. Dan pada akhirnya. Tapi yang lain pernah nggak? Pernah. Oh pernah. Berarti bukan cuma si Mawar pas doang ya? kita masuk itu beberapa kali kesurupan kejadian, pasti dia terus yang kesurupan. Tapi cewek-cewek yang lain yang bekerja di situ pernah juga kesurupan? Pernah. Oh pernah. Tapi nggak sesering yang pertama si Mawar ini ya? Dan setelah beberapa kali kasus kayak gitu, ternyata basicnya sama dia. Kayak misalkan, kenapa kok kamu bisa pertanyaan gitu ya? Kenapa kamu ganggu cewek ini gitu? Katanya basicnya mereka tuh punya latar belakang yang sama, yang tersakiti. Jadi cewek-cewek itu kayak tersakiti itu. Kenapa? Kayak relate sama si yang penunggu itu. Bahasanya gimana? Bahasa si penunggu, si yang ngerasukin itu gimana? Jadi pas kalau kesurupannya gue tahu tuh ngomongnya gimana. Kasihan, dia tuh butuh disayang. Dia tuh udah terlalu tersakiti terus. Jangan sampai kayak saya. Terus aku tuh udah terlalu suka sama cewek ini tuh, cewek baik-baik, tapi kasihan banget disakit-sakitin gitu kan. Karena dia di situ itu karena tersakiti. Ya pokoknya basicnya intinya dia tuh wanita yang tersakiti lah di situ. Terus namanya orang-orang pada kepo ya. Apa sih maksudnya gitu? Ternyata dari beberapa pertanyaan yang muncul, jawaban yang muncul setelah kejadian itu kan, katanya orang-orang sekitar itu ngomongnya di situ dulu pernah ada cewek meninggal. Warga sekitar ya, cuma ada cewek meninggal, nggak dijelasin kasusnya apa, apakah pembunuhan atau gantung diri, nggak dijelasin kayak gitu. Jadi ya. kan langsung opini kan banyak banget, apalagi kejadian tersakiti terus ada cewek meninggal, apa jangan-jangan dulu dia meninggal gara-gara itu gitu. Jadi gitu loh. Ya. Jadi basicnya kenapa dia suka banget ngerasukin cewek, karena kata dia cewek tuh nggak pantas disakitin gitu. Dia sampai sempet kayak dia saking sukanya sama teman kantor gua mau dibawa. Si Mawar ini.
bukan yang pas kejadian itu bukan si Mawar. Yang pas Yang mau dibawa ini bukan si Mawar. bukan. Setelah kejadian itu ada cewek lagi satu, dia mau lari ke atas ke rooftop. Oh, dia berarti ngambil alih secara fisiknya juga ya, sempat lari gitu ya. Hah? Itu mau lari ke rooftop. Mau lompat itu. Ya kita takutin itu. Wah pokoknya pas gua sempat megangin juga kenceng banget. Powernya dia Iya, gitu. kayak pokoknya ini mau saya bawa gitu. Pada akhirnya kita kan beberapa kali minta tolong sama orang-orang yang paham kayak gitu ya. Sempet tarung tuh. Tarung gimana maksudnya? Berantem di dalam ruangan. Siapa yang 3 orang, 1 orang sampai tertepar-tepar, pokoknya sampai dia lemes. Yang orang-orang yang tahu tuh ya. Beberapa hari kemudian sih aman, cuman tetap ada kejadian masih ada yang kerasukan. Dan ada lagi, alhamdulillah sampai sekarang udah enggak. Mungkin emang cocoknya sama yang bapak, kita sebut Bapak Selamat aja kali ya. karena ngebuat selamat kan? Iya, Bapak Selamat ini hadir sebagai penjaga. Jatuhnya dipekerjakan di kantor kami sebagai penjaga. Sebenarnya sih basinya biar aman. Maksudnya biar aman dari hal-hal kayak itu. gitu. Artinya itu. Digaji lah. Iya, digaji. Oh, iya. Ada beberapa ritual dah waktu itu. Sampai sekarang masih ini. Ya kan dia kerja. Iya, Kerja sebagai masih penjaga. Oh. Itu alhamdulillahnya nggak ada yang kesurupan, cuman sempat sekali 2 kali tipis-tipis, ngerti nggak? Tipis-tipis tuh kayak misalkan cewek, tapi pada akhirnya cewek yang sering kesurupan dulu, akhirnya dia resign. Si Mawar ini. Mawar dan satunya resign. Yang mau lari ke rooftop. Oh, itu resign. Dan nggak ada kejadian itu tuh udah lama. Terus sempat kejadian itu di ruang finance tuh yang tadi gue bilang, yang sering banget ketemu hal-hal yang mistis tuh. Kadang-kadang tahu-tahu tiba-tiba nangis. Siapa nih? Yang kesurupan? Iya, nangis terus Ini beda marah-marah. cewek, beda cewek. Cuman langsung ketahuan tuh. Maksudnya udah berasa tuh yang kesurupan. Langsung lari ke orang itu. Udah langsung disamperin. Kalau gua sendiri yang aneh itu kalau misalkan gua ya itu tadi di lantai 2 tuh. Itu aneh banget. Gua pasti takut. Mau pulang malam gitu yang gue pikirin, anjir ini gua lewat lantai 2. Kayak ada aneh. Pokoknya ada yang ngikutin aja bawaannya. Terus ada lagi kejadian kalau tiap kali tidur nginep di situ, apa tadi bahasanya, mimpi lagi. Itu apa ya, double ya, mimpinya berlapis lah. Berlapis. Jadi pasti sering banget gue ingetin di situ. Pasti kalau gue nginep situ, gue tidur mimpi, terus kejadiannya itu ya di ruangan itu. Di ruangan mana nih? Ruangan yang gue tidur itu kondisinya gue di rooftop. Lu tidur di rooftop. Di rooftop. Di rooftop berarti ada ruangan untuk tidur ya? Istirahat ada. Ada ruangan. Itu pasti gue kalau nginep situ, gue tidur, gue mimpinya di ruangan itu. Terus rasanya gue melek, terus banyak orang. Ntar gue tiba-tiba melek lagi, kok sepi. Jadi antara gue mimpi sama kejadian nyata kayak beda. Jadi masih di ruangan itu. Cuman kadang-kadang gue rame anak-anak, terus ternyata sepi. Terus kadang-kadang gue nggak bisa bangun. Itu udah beberapa kali. Nggak pernah, maksudnya gue nggak pernah mimpi dengan kondisi seperti itu. Pasti gue mimpi seperti itu kalau misalnya gue nginep di situ. Berarti kayak di marking lah ya, di marking ketika lu tidur di situ, lu mimpinya tuh ya hal-hal yang sama terus kayak gitu. Ya di situ, di ruangan itu, terus ketemu kejadian yang apa namanya? Tiba-tiba tuh anak-anak rame. Terus kayak gue melek nggak bisa. Terus tapi di ruangan itu gitu, rasa-rasanya. Terus gue melek lagi, ternyata nggak ada orang. Tapi gue nggak bisa melek tuh sampai siang. Sering banget kejadian kayak gitu. Terus ntar giliran gue bisa bangun, badan pada nggak enak, pada lemes. Ada yang dialamin dari pekerja-pekerja lain nggak? Selain maksudnya di situ kan banyak orang ya, terutama yang laki-laki atau gimana, mereka yang pernah ya mungkin gue cerita ngolin atau yang paling benar-benar paling ekstrim, paling ibaratnya apa nih ya? Paling klimaksnya lah di situ. Ada anak-anak tiba-tiba dia lari ke atas, lagi dia suka banget tidur di lantai 4. Siapa tuh? Ada, sebut saja Joko. Si Joko tuh kan sering tidur di lantai 4 gitu. Dia kan suka main game, kalau nggak nonton anime deh kalau nggak salah. Dia sering banget menyendiri, orang kita sering menyendiri ya. Anak-anak sukanya nongkrong di atas karena pada ngerokok. Itu yang bikin ngakak. Dia tidur katanya apa namanya, kursinya tuh gerak, dia nyata kayaknya. Dia lari ke atas. Kan anak mah pada ngakak kalau di atas karena kan lucu aja gitu. Tapi itu benar-benar dia masih sadar. Sampai tidur tuh. Iya, sampai semenjak kejadian itu dia juga nggak pernah tidur di situ lagi. Nggak berani. Jadi dia tidur di kursi gitu ya? Jadi di bawahnya, di lantainya.
kursinya kan kosong nggak ada orang tuh. Jadi yang dioyak-oyak tuh kursinya. Mungkin sekarang kalau misalnya gue kesana, yang gue pikirin kalau gue lagi naik ke lantai 2 terus mau ke lantai 3, di situ tuh, di situ di toilet. Di toilet itu tuh. Sempat sekali tuh ada yang kesurupan di situ. Kesurupannya di toilet itu. Di ruangan itu, maksudnya di ruangan lantai 2. Heeh. Habis dari toilet. Itu sosoknya sama yang. Kesurupannya itu aneh sih. Jadi ya itu nangis kebanyakan sih. Tahu-tahu nangis, sedih, marah-marah. Berarti nggak tahu sosoknya sama atau nggak sama Ya nggak tahu. Cuman kalau gua nanya sama yang tahu, yang gua bilang jadi sekarang jadi penjaga di situ, itu mah baik-baik semua gitu. Namanya orang kan nggak mau nakut-nakutin kalau kayak gitu ya. Ya itu katanya baik-baik semua, yang penting pada hati-hati aja. Maksudnya jangan sembarangan. Pokoknya dimanapun dah gue juga kalau ada kejadian gitu, pastinya cuma itu doang. Lu kan dibanding lantai 3 kan, kalau dari cerita itu kan lantai 3 kayaknya yang paling serem nih. Iya. Di ruangan. Nah, cuma kenapa lu di lantai 2 yang rasa takutnya? Makanya gue juga aneh. Itu nggak ada pengalaman dari teman-teman yang benar-benar di lantai 2 tuh sampai bisa dibilang sampai ngebuat traumatis pekerja-pekerja di situ. Di lantai 2 ya? Di lantai 2 tuh katanya kalau nggak salah gue di lantai 2 nanti. Pokoknya saya ingat gue ya lantai 2 pernah emang ada yang pernah nangis di pojokan. Jadi kan posisi tangganya itu kamar mandi, terus ada ruangan sekitar 2 meter baru naik tangga. Nah, di pas antara tangga sama toilet itu ada lemari. Nah, di situ lemari kan buat alat-alat ya. Di situ katanya ada yang pernah dengerin orang nangis. Oh, bukan orang kesurupan lagi. Bukan. Oh, pantes. Kalau di lantai 3 ya kita tarik kesimpulan kan tadi orang yang kesurupannya ya. Iya. Ternyata sosoknya yang sampai nangis ada di lantai 2. Kayak gitu. Oke, I see, anjir. Gue kalau ada di dalam kantor itu nggak tahu sih gue. Mungkin nggak berani nginep ya. Iya, mungkin nginep aja maksud gua, cuma agak bawa tombak kayaknya. Macem-macem gua pentung. Ya gue sih masih bisa, masih nginep aja. Cuman kejadian-kejadian itu tetap terjadi gitu. Yang penting kan maksudnya gue juga nggak sesignifikan. Cuman perasaan gue aja pasti di lantai 2 tuh nggak enak. Kok mimpinya pasti gitu terus. Itu doang. Mimpi itu ada yang ngalamin hal yang sama nggak sama pekerja lain? Kalau gue cerita sih nggak pernah. Apa nggak dia nggak pernah cerita? Cuman gue pernah ceritain. Ya jawabannya paling lu salah tidur lah. Apa nggak doa gitu. Ya biasa lah anak-anak. Apakah dia menutupi biar dia juga nggak takut? Nggak tahu. Kalau kan emang cerita, ya kok aneh banget pasti kalau tidur situ gitu. Berarti anak-anak lain dia nggak cerita hal-hal kayak gitu ya? Apalagi ada yang sebenarnya yang tinggal di situ ada. Dia tuh orangnya sendiri juga berani. Kalau gue masih mikir-mikir kalau sendiri. Kalau dia berani. Mana ada lukisan lama gitu. Zaman dulu ya. Cewek gitu. Anjir. Itu yang bikin. Iya, yang bikin suges. Gitu, anjir. Kalau gue ngeliat tuh anjir. Kayak hidup apa ya? Apa sugesti gue doang ya? Lukisannya mungkin kayak anjir ini kayak beneran gitu. Cakep lagi. Jadi kayak ya efek horor di situ, efek mistis di situ jadi ngebuat kayak makin lukisan kental lah gitu ada lukisan itu. Kental, jadi efeknya juga makin jadi makin kayak hidup gitu kan. Pokoknya ruangan itu pertama kali masuk yang kesurupan lah, yang nangis lah. Tapi untungnya ada bapak yang akhirnya sekarang jadi penjaga di situ dan dia bisa menghandle itu semua cepet gitu, nggak kayak pertama. Gua baru pertama dengar ada paranormal dipekerjakan. Iya, sama makanya gue tadi yang bilang sampai sekarang dikerjakan. Tapi kayaknya rulesnya dia masuk kerja itu bukan karena dia paranormal. Emang dia basicnya direkrut karena kita butuh buat jagain security kantor juga. Iya. Tapi pas kebetulan dia bisa ada kejadian gitu. Dia turun tangan gitu. Bukan kita nyari orang pintar dan di pekerjaan bukan. Gue pikir gitu tadi makanya. Ternyata dia security plus lah. Iya, security alam kita dan alam gue. Alam gue. Iya. Double job. Jadi pas dia jadi security kok ada kejadian itu, ya udah dia katanya bisa pas momennya lagi. Iya. Gitu kan. Emang dia punya skill, soalnya pernah ditunjukin dia punya apa? Keris. Bahasanya siapa namanya? Waduh. Buhul. Kerisnya dia bisa berdiri cuy depan mata. Lu ngelihat sendiri itu. Wih. Tapi emang sebenarnya banyak sih maksudnya cerita-cerita tentang
bangunan-bangunan lama gitu ya, rata-rata bangunan lama, apalagi bangunan lu itu kan bangunan yang gua mungkin ya dia di tempat bekas tempat sindikat gitu ya, jadinya aura negatifnya itu makin tinggi gitu kan ya. Di mana-mana kalau tempat sindikat kan pasti digelapin, remang-remang, nggak mungkin terang benderang kan kayak gitu. Nah itu yang ngebuat jadi suasananya terus makin horor gitu, makin mistis gitu. Nah ada lagi nggak cerita yang mungkin yang paling bener-bener ekstrim, yang paling bener-bener klimaksnya di situ? Nggak, Ya itu sih, itu sejauh ini gue baru nemuin hal-hal seperti itu. Kalau klimaksnya sih, ya itu tadi kayak misalkan cewek yang duduk di ruangan Venom tuh bener-bener duduk. Oh maksudnya bukan ini berarti penampakan dong. Penampakan. Oh, tapi bukan gua. Hah? Bukan gua yang lihat bukan lu. Bukan lu. Dia duduk di bangku. Enggak, di bawah. Duduk di bawah. Jadi kayak cewek kayak baju hitam. Putih. Baju hitam. Baju hitam, rambut. Dia nggak berani nampakin mukanya. Jadi kayak nunduk gitu ya. Ya pokoknya dia rambutnya dari belakang. Hah? Dari belakang. Oh, dia makanya madep tembok atau gimana? Iya, jadi dia membelakangi kita. Duduk berarti duduknya posisinya dia duduknya apa? Maksudnya di bawah. Duduk di bawah. Dia berarti kayak semacam kaki tertekuk, tangannya. Iya. Ya, pokoknya kondisi cewek kalau misalnya kelihatan rambut dan badannya doang. Jadi posisi tangan berarti ke bawah gitu kan. Oh, itu madep ke pasti membelakangi kita. Kalau dia cerita pasti membelakangi kita. Jadi makanya dia tiap masuk ke ruangan itu, misalkan dia itu siapa nih? Bos gua. Oh, ada bosnya. Yang lihat bos lu. Beberapa kali kalau dia kan itu ada toiletnya. Jadi pasti bos gua kalau ke toilet ke situ. Karena pernah kejadian itu, tiap kali masuk pasti pintunya nggak pernah ditutup. Oh, itu dia posisinya di ruangan itu, bukan di kamar mandi ya? Di ruangan itu, dia mau ke kamar mandi kan lewat ruangan. Ya misalkan dia dari kamar mandi ketemu itu, dia kan bisa langsung lari. Iya. Atau bisa teriak, bisa kedengeran gitu. Padahal sebelumnya kalau dia mau ke situ pintunya ditutup dulu. Cekrek. Itu kan ruangan finance kan sensitif ya. Banyak keuangan tempat gitu. Duit lah. Tempat duit. Tapi semenjak kejadian itu ya itu pasti kebuka. Berarti dia ngebuka itu tadi kita sempat itu ya, sempat agak bertanya-tanya kenapa dibuka gitu. Ternyata si bosnya ini dia sempat ngelihat sosok wanita dengan berbaju hitam gitu madep tembok. Itu nggak ada suara sama sekali ya si ceweknya. Dan di situ nggak ada orang. Pas bos lu ngelihat. Pas ke ruangan itu nggak ada orang. Emang jam udah kan kita jam kerja sampai jam 5. Itu di atas jam 5. Oke, I see. Berarti ya mungkin gue juga kalau putih kan standar ya, pakai baju benar hitam berarti kan kayak udah hitam, rambutnya hitam, kelam banget gitu. Tapi bentuk cewek ya, bukan bentuk cowok. Anjir, gue merinding kalau karena baru terbayang gitu loh. Gue pikir baju putih oke lah. Ya gitu. kalau baju putih terus rambut panjang ya udah itu samar-samar. Terus gue ngebayangin anjir baju hitam gitu kan, duduk gitu madep lantai, mungkin agak madep pojok gitu kan. Iya. Bentukannya cewek, bukan bentukan cowok. Ya karena emang dari tadi itu yang balik lagi kayak cerita-cerita awal kan emang cewek kan. Dari awal kan kerasukan juga emang cewek. Terus suara nangis juga di bawah tuh cewek. Nggak tahu itu satu makhluk terus yang pindah-pindah atau gimana gue nggak tahu. Atau setiap lantai itu dia ada sosoknya sendiri-sendiri. Gokil. Kantor yang cukup menyeramkan kok. Tapi gitu. Pokoknya semenjak kejadian ada orang itu, gue merasa aman aja sih. Karena orang-orang satpam itu security itu. Orang-orang pada tahu misalkan ada kejadian, misalkan gue nggak ngerasa, cuman lihat tingkah gue aneh, ntar ada yang laporin, itu kelakuannya udah aneh, gitu. Dikiranya nanti kesurupan. Iya. Gitu. Tapi rata-rata gitu Oh iya tadi udah kelihatan dari mukanya loh, kayak dia tahu moodnya swing banget. Kalau sekarang kan ngomongnya mood swing ya. Kalau orang yang dulu mah anjing itu kesurupan tuh orang gitu. Dari ketawa tahu gitu. Iya benar. Gokil. Aduh, akhirnya itu ini akhir perjalanan cerita horor kita Bang Fendi Tole. Episode yang dari sangat panjang dimulai dari Lampung, kampung sampai ke Jakarta sampai akhirnya kita bercerita di gedung. Sempat di gedung yang sama, terus pindah gedung, yang terakhir juga di kantor yang baru ini. Gokil sih, emang kantor yang baru ternyata ya memang kayaknya gue nggak kebayang sih kalau gue ada di situ gitu, masih kerja di situ.
Tapi itu udah berapa tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu gue kerja di situ lah. Nggak sampai puluh lah ya. Ya udah, thank you sekali lagi Fendi atas cerita yang bener-bener kayak series gitu ya. Kayak ini Iya, kayak ada seasonnya. Ada gitu seasonnya, kan, season 1, 2, 3 terus gitu sampai akhirnya ini ending perjalanannya. Mungkin bakal ada cerita-cerita lagi yang diceritain dari Fendi maupun Tole yang berhubungan dengan dunia horor. Tapi bukan horor doang sih, lain kali kita buatnya agak-agak inilah. Iyalah. Jangan horor lah. Gue sih pengennya seksi. Kalau lu ngomongin seks nanti keluar duluan. Gue sih sebenarnya pengen, lo ada dong, gue pengen nanya-nanya itu gimana sih trik-trik buat nikah. Gue tuh pengen nikah sebenarnya. Lu nanya trik udah ada calonnya belum kan gitu dulu. Udah. Calonnya udah ada. Nggak usah. Kalau soal trik, gue bukannya gue nggak mau ngasih tahu, cuma biar ngalamin sendiri aja gitu. Biar mengalir aja ya. Iya, soalnya percuma bang kalau soal nikah tuh dikasih tahu gini lu harus Pasti kayak beda gini. yang ngalamin. Beda. Setiap orang beda. Ceweknya juga lu nemuin karakter yang beda kan gitu. Gitu. Jadi percuma. Ya mungkin nanya budget doang kali ya. Nah, budget ya. Budget ya. Ya kayak after nikah tuh sebaiknya gimana gitu loh. Ya nanti Oke. itu season berikutnya aja. Oke, terima kasih. Kayaknya terlalu dalam ya. Habis nikah, after nikah tuh gimana? Kayaknya ini ya kayak lu nggak tahu mau menghadapi nikah gimana. Setelah nikah ya lu indahoy lah bang. Emang lu mau ngapain lagi gitu? Udah gak usah diinin lah, gak usah dipusingin soal nikah. Oke, terima kasih Fendi dan Tole untuk episode kesekian kalinya. Aduh, gue seneng banget sama lu berdua beneran. Meskipun agak bosen sih. Tapi ada sisi-sisi yang menarik lah. Oke lah, buat para warga kampung yang suka sama konten kita, jangan lupa like dan follow kita di Spotify. Terus kasih juga bintang 5. Dan jangan lupa follow kita di Instagram. Dan untuk yang gak suka sama konten kita, di skip aja. Oke, thank you. Bye-bye semua. Yuhu, para warga kampung, jangan lupa subscribe sama nyalain kentongannya biar gak ketinggalan episode-episode kita. Udah, gitu aja. Udah nih, gini doang gue nongolnya. Udah aneh emang.